Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mencoba menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen kami. Nah, sebelumnya itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indriani Sinaga dengan MPM Akhir 150, teman saya Widya Devi dengan MPM Akhir 147, teman saya Firlianda Arvistia dengan MPM Akhir 190, dan terakhir teman saya Tinaya Gabriela dengan MPM Akhir 233. Nah, yang pertama kita akan menjawab dan membahas tentang soal P22.1 LO 2,3. Nah, di sini kita bisa melihat soalnya di dalam PPT ada 3 soal. Yang pertama, kita akan disuruh tentang journal entries to record depreciation for 2022 and correct error. Nah, yang pertama kita akan membahas dan mencari penyusutan peralatan koreksi estimasi dan penyusutan 2022. Nah, di sini ada penyusutan awal 2019 sampai 2021, biaya 85.000, nilai sisa awal 5.000, umur manfaat 10 tahun, penyusutan tahunan sebesar 8.000, didapat dari ada di PPT, dan akumulasi penyusutan hingga 2021 itu ada 24.000, sehingga nilai buku per 2 Januari 2022 adalah 61.000. Selanjutnya estimasi baru pada 2022, sisa umur manfaatnya kan 4 tahun, nilai sisa barunya adalah 3.000, sehingga penyusutan tahunan barunya adalah 14.500, sehingga jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 14.500. Selanjutnya yang kedua yaitu penyusutan bangunan atau perubahan metode dan penyusutan 2022. Yang pertama, penyusutan yang dicatat saldo menurun ganda. 2020 ada 60.000, 2021 ada 48.000. Akumulasi penyusutannya sebesar 108.000, sehingga nilai bukunya per 1 Januari 2022 sebesar 192.000. Selanjutnya penyusutan garis lurus pada 2022. Sisa umur manfaatnya kan 8 tahun, didapat dari 10 kurang 2, sehingga penyusutan tahun barunya 20.250, sehingga jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 20.250. Yang kedua kita ke nomor 3, penyusutan mesin, koreksi kesalahan, dan penyusutan 2022. Yang pertama penyusutan awalnya dapat kita lihat di PPT, sehingga penyusutan untuk 1,5 tahun yaitu 19.500. Yang kedua, kesalahan penyusutannya ada 3.000, akumulasi penyusutannya ada 3.000, sehingga laba ditahannya 3.000. Nah, yang ketiga, penyusutan mesin 2022 itu ada penyusutan tahunan tetap sebesar 13.000, sehingga jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 13.000. Yang kedua kita ke laba bersih kooperatif untuk 2021 dan 2022. Kita bisa melihat di sini ada penyusutan 2021 yang dikoreksi, sehingga laba bersih 2021 yang dikoreksi itu adalah 262.000. Yang kedua ada penyusutan 2022, sehingga laba bersih 2022 adalah 252.250. Kita bisa melihat di sini ada tahun koreksinya langsung 2021 dan 2022. Laba sebelum penyusutan ada 310.000 dan 300. Beban penyusutannya ada 48.000, 47.750, sehingga laba bersihnya 262.000 dan 2022 252.250. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada soal P227. Di sini ada laporan keuangan perusahaan Zarli untuk tahun 31 Desember 2022 dan ada 10 situasi. Yang pertama yaitu penyusutan sebesar 3.200 untuk tahun 2022 pada kendaraan pengiriman tidak dicatat. Lalu yang kedua, penghitungan inventaris fisik pada 31 Desember 2021 secara tidak tepat mengecualikan barang dagangan senilai 19.000 yang telah disimpan sementara di gudang umum. Zarli menggunakan sistem periodik. Lalu situasi yang ketiga, penagihan sebesar 5.600 dari piutang pelanggan yang diterima pada 31 Desember 2022 tidak dicatat hingga tanggal 2 Januari 2023. Lalu yang keempat, pada tahun 2022, perusahaan menjual peralatan yang telah disusutkan penuh seharga 3.700 yang awalnya seharga 25.000
Perusahaan mengkreditkan hasil penjualan ke akun peralatan. Yang kelima, selama bulan November 2022, perusahaan pesaing mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Zarly dengan tuntutan ganti rugi sebesar 220.000. Penasihat hukum perusahaan telah mengindikasikan bahwa putusan yang tidak menguntungkan mungkin terjadi dari estimasi wajar dari putusan pengadilan kepada pesaing sebesar 125.000. Perusahaan belum mencerminkan atau mengungkapkan situasi ini kepada laporan keuangan. Yang keenam, Zarly memiliki portofolio investasi yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga nilai jangka pendek. Tidak ada entry yang dibuat untuk menyesuaikan nilai wajar. Informasi biayanya yaitu pada 31 Desember 2021 ada cost senilai 95.000 dan fair value senilai 95.000 juga. Lalu pada 31 Desember 2022 cost senilai 84.000 dan fair value senilai 82.000. Yang situasi ketujuh yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, analisis informasi penggajian menunjukkan gaji dan upah yang harus dibayarkan sebesar 12.200. Peralatan tersebut, akun gaji dan upah yang harus dibayar memiliki saldo sebesar 16.000 pada tanggal 31 Desember 2022 yang tidak berubah dari saldonya pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedelapan, peralatan besar dibeli pada 3 Januari 2022 seharga 40.000 dan dibebankan pada beban perawatan dan perbaikan. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa pakai 8 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Zarly biasanya menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk jenis peralatan ini. Yang kesembilan, premi asuransi sebesar 12.000 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2021 untuk polis yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibebankan ke biaya asuransi. Dan situasi yang terakhir yaitu sebuah merek dagang diakuisisi pada awal tahun 2021 seharga 50.000. Tidak ada amortisasi yang dicatat sejak akuisisi tersebut. Periode amortisasi maksimum yang diizinkan adalah 10 tahun. Instruksinya yaitu asumsikan neraca saldo telah disiapkan tetapi pembukuan belum ditutup untuk tahun 2022. Dengan asumsi semua jumlah bersifat material, siapkan jurnal yang menunjukkan penyesuaian yang diperlukan dengan mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Selanjutnya ada pembahasan P227. Untuk jurnal situasi yang pertama yaitu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.200. Lalu jurnal yang kedua, harga pokok penjualan pada laba ditahan senilai 19.000. Jurnal yang ketiga yaitu kas pada piutang usaha sebesar 5.600 dolar. Jurnal untuk situasi yang keempat yaitu akumulasi penyusutan peralatan didebit pada peralatan dan keuntungan atas pelepasan aset pabrik. Di sini akumulasi penyusutan peralatannya itu sebesar 25.000. Lalu kita tulis keuntungan atas pelepasan aset pabrik di kredit sebesar 3.700 dan peralatan sebesar 21.300 dari 25.000 dikurangi dengan 3.700 di kredit. Lalu untuk jurnal yang kelima yaitu perkiraan kerugian gugatan pada perkiraan tanggung jawab gugatan sebesar 125.000. Lalu untuk jurnal situasi yang keenam yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada akun pendapatan dan kreditnya penyesuaian nilai wajar sebesar 2.000. 2.000 itu dari 84.000 dikurangi dengan 82.000.
Lalu untuk jurnal yang ketujuh yaitu gaji dan upah yang harus dibayar pada beban gaji dan upah sebesar 3.800 dari 16.000 yang menunjukkan saldo akun gaji dan upah dikurangi dengan 12.200 yang menunjukkan gaji dan upah yang harus dibayar. Jadi mendapatkan nilai senilai 3.800. Lalu untuk jurnal yang ke-8 yaitu peralatan senilai 40.000 dan biaya penyusutan senilai 5.000 di debit pada biaya perbaikan dan pemeliharaan senilai 40.000 dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 5.000 di kredit. 5.000 itu dari 40.000 dibagi dengan 8 tahun. Lalu untuk jurnal yang ke-9 yaitu biaya asuransi senilai 4.000 di debit, asuransi prabayar senilai 6.000 di debit, pada laba ditahan senilai 10.000 di kredit. 4.000 itu dari 12.000 dikali dengan 12/36. 12-nya itu dari bulan Juli ke bulan Juni tahun berikutnya. Sedangkan untuk 36-nya itu dari tahun 2021 ke tahun 2024 yaitu selama 36 bulan. Lalu untuk 6.000-nya itu dari 12.000 dikurangi dengan 12.000 dikali 6/36 dikurangi dengan 4.000. Nah, 6/36 itu dari 6-nya dari bulan Juli hingga bulan Desember itu 6 bulan, lalu 36-nya selama 3 tahun yaitu 36 bulan. Lalu 4.000-nya itu dari biaya asuransi yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya untuk jurnal yang ke-10 yaitu biaya amortisasi senilai 5.000 di debit, laba ditahan senilai 5.000 di debit, pada trademark senilai 10.000 di kredit. 5.000 itu dari 50.000 dibagi dengan 10 tahun yaitu 5.000. Lalu 10.000 itu tadi hasil dari penjumlahan biaya amortisasi dan laba ditahan 10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal P232. Di sini diperintahkan untuk instruksinya sendiri yaitu prepare a statement of cash flow using the indirect method. Nah, sebelum kita menyiapkan statement of cash flow-nya, ada beberapa hal yang perlu dihitung terlebih dahulu. Untuk yang pertama sendiri perlu menghitung net income. Itu dapat dicari dengan ending retained earning-nya itu ditambah dengan beginning retained earning-nya. Karena ending retained earning-nya itu 20.750, kemudian ditambahkan dengan beginning retained earning-nya yaitu min 6.000 sehingga nanti net income-nya itu 14.750. Kemudian yang kedua yang harus kita cari yaitu loss on sale-nya. Loss on sale-nya ini sendiri dapat dicari dengan yang pertama cost-nya 11.000 itu dikurangkan dengan accumulated depreciation-nya 4.400. Nanti menghasilkan book value-nya 6.600. Kemudian dikurangkan lagi dengan proses from sale-nya 2.500 sehingga loss on sale-nya nanti ketemu 4.100. Kemudian yang ketiga yaitu mencari depreciation expense, di mana caranya yaitu akumulasi depreciation of equipment sold sebesar 4.400 itu nanti kita kurangkan dengan decrease in accumulated depreciation sebesar 2.500 sehingga nanti hasilnya untuk depreciation expense yaitu 1.900. Kemudian yang keempat perlu juga untuk mencari purchase with cash, dimana caranya yaitu beginning equipment balance sebesar
20.000 nanti kita kurangkan dengan cost of equipment sold-nya sebesar 11.000, sehingga remaining balance-nya itu 9.000. Kemudian kita tambahkan dengan purchase of equipment-nya with note-nya itu 16.000, nanti adjust balance-nya itu 25.000. Setelah itu kita kurangkan dengan ending equipment balance-nya 45.000, sehingga hasil akhir dari purchase with cash-nya itu negatif 20.000. Selain itu, yang perlu kita ketahui juga mengenai supplemental disclosure of cash flow information, di mana cash paid during the year-nya itu untuk interest-nya itu sebesar 2.000, untuk income tax-nya itu sebesar negatif 6.500. Selain itu, untuk non-cash investing and financing activities-nya itu dapat dicari dengan menambahkan retired notes payable by issuing common stock itu sebesar 10.000, ditambahkan dengan purchase equipment-nya itu 16.000, nanti hasilnya 26.000. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan semua informasi tadi, kita langsung saja dapat membuat statement of cash flow-nya. Untuk akun-akunnya dapat dilihat seperti yang tertera di PPT. Nah, untuk nanti pada hasil akhirnya yaitu sebesar 33.500. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya di sini ada soal dari P23 Di sini dijelaskan dalam soal bahwa Mortenson PLC itu belum menyiapkan laporan arus kas untuk tahun 2022, dan di sini juga sudah dilampirkan Statement of Income and Retained Earnings untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2022. Lalu di sini juga ada Comparative Statement of Financial Position. Lalu instruksinya, siapkan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Di sini juga ada keterangan change in account receivable and account payable relate to sales and cost of goods sold. Maka untuk penjelasannya dapat dilihat di slide berikutnya. Baik, jadi di sini adalah laporan arus kas dari Mortenson Company untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2022. Untuk keterangan angka yang tercantum di sini ini merupakan dalam ribuan. Jadi di Mortenson Company ini hanya ada dua aktivitas, yaitu aktivitas operasional dan juga aktivitas investasi. Yang pertama, dalam mencatat aktivitas operasional, kita perlu mencatat penerimaan kas dari customer, yaitu di sini sebesar 3.520. Untuk perhitungannya sendiri dapat kita lihat di samping, yaitu ada penjualan bersih di tahun 2022 sebesar 3.800. Lalu juga ada perubahan di utang usaha yang mempengaruhi penerimaan kas yang awalnya merupakan $500 menjadi 780. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa ada penurunan penerimaan kas sebesar $280. Maka penerimaan kas dari pelanggan dapat kita hitung adalah sebesar 3.520. Lalu yang berikutnya ada cash payment for. Ini untuk yang pertama kita bisa melihat payment for merchandise atau pembelian kas untuk barang dagang. Itu yang pertama ada perhitungannya dapat kita lihat di samping. Yang pertama ada COGS atau beban pokok penjualan sebesar 1.200. Lalu ada perubahan persediaan yang awalnya 560 menjadi 720. Yang berarti ada peningkatan persediaan sebesar 160 yang menunjukkan pembelian tambahan barang dagang. Lalu berikutnya ada utang usaha yang meningkat dari 330 menjadi 420. Maka dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada tambahan kas yang tidak dibayarkan sebesar $90. Maka untuk perubahan-perubahan tersebut, pembelian kas barang dagang ini dapat kita hitung sebagai 1.270. Lalu untuk pembelian kas untuk other operating expense atau biaya lain yang mengaruhi kas yang dapat kita hitung langsung dari laporan laba rugi. Di sini ada
gaji dan tunjangan sebesar $725, lalu ada headlight and power sebesar $75, lalu ada pajak properti sebesar $19, dan juga ada miscellaneous atau pengeluaran lain sebesar $10. Lalu selain itu juga ada interest di sini sebesar $19, dan juga ada income tax sebesar $808. Nah, untuk income tax sebesar $808 ini dapat kita lihat di samping ini. Jadi perhitungannya itu pajak penghasilan dalam laporan laba rugi itu adalah sebesar 818. Lalu pajak penghasilan yang terutang itu meningkat dari 30 menjadi 40. Artinya ada tambahan $10 pajak yang belum dibayar. Maka kas yang dibayarkan untuk pajak itu dihitung adalah sebesar $808. Nah, jadi untuk pengeluaran tadi itu kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 2.937. Nah, untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasional, itu kita bisa mencari selisih dari penerimaan kas dari customer dan juga pengeluaran kas tadi. Maka hasilnya adalah sebesar $583. Lalu berikutnya ada cash flow from investing activities. Di sini ada penjualan sales of investment, yaitu sebesar $40. Di sini ada investasi non perdagangan yang dijual, yaitu sebesar $40. Lalu ada pembelian gedung dan peralatan. Ini didapatkan dari 910 kita kurangi dengan $600, maka hasilnya adalah 310. Lalu di sini juga ada pembelian tanah. Itu perhitungannya dari 150 dikurangi $70, maka hasilnya adalah $80. Nah, di sini total arus kas bersih untuk investasi itu adalah sebesar 350, tapi untuk perhitungannya ini secara kredit karena lebih besar di pembeliannya. Nah, jadi untuk menghitung apakah kasnya ini mengalami kenaikan atau penurunan, kita bisa mencari selisih dari arus kas dari aktivitas operasional lalu juga dari aktivitas investasi. Nah, di sini karena selisihnya tetap positif, yaitu sebesar 233, maka menunjukkan bahwa kas tersebut mengalami kenaikan. Nah, untuk menghitung arus kas bersih di tahun 31 Desember 2022, maka kita bisa menjumlahkan dari kas di awal tahun di 1 Januari 2022, kita tambahkan dengan kenaikan kas sebesar 233 itu tadi. Maka jumlah akhirnya adalah sebesar 333. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penjelasan materi atau dalam penulisan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.